Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Rasyida Diasya Fitri, NIM 3007. Next. Slide-nya agak ganti. Yang kedua, ada Nazilatul NIM 3, Asyafa Nandasari NIM 3050, Nurusanyatu Zuhriya NIM 3054. Keuntungan menggunakan DBMS. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengkelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 2. Mengurangi pengulangan data. Jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disebut terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. Yang ketiga, mencapai independensi data. Spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Next. Yang keempat, mengintegrasikan data dari beberapa file. Saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis, organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis, pandangan pemakai dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Kelima, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. 6. Meningkatkan keamanan. Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data lain dalam perusahaan, karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Kelemahan menggunakan DBMS. Yang pertama, biaya tinggi. Kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, termasuk pemeliharaan dan sumber daya manusia yang mengelola basis data tersebut. 2. Proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. 3. Bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam risiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menangannya. 5. Tidak cocok untuk perusahaan kecil, hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Next. Yang keenam, sistem basis data lebih kompleks dibanding dengan proses berkas, sehingga mudah terjadi kesalahan dan semakin sulit dalam pemeliharaan data. Yang ketujuh, data yang terpusat. Data yang terpusat dalam satu lokasi dapat berisiko kehilangan dan data selama proses aplikasi. Yang kedelapan, risiko kegagalan yang fatal. Apabila BMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan terjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Yang ke-9 hanya dapat diimplementasikan pada satu unit server. Jika terdapat tambahan server, maka hanya akan berfungsi sebagai pasif atau standby server, tidak memiliki kemampuan teknologi cluster server seperti halnya pada DBMS Oracle. Yang ke-10, membutuhkan infrastruktur khusus, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi atau khusus.
Selanjutnya, dampak positif dari penggunaan DBMS. Dampak positif untuk perusahaan yaitu satu, mempermudah pengelompokan data. Database menjadikan pekerjaan pengelompokan data menjadi lebih mudah. Data dan informasi dapat dikumpulkan berdasarkan kategori sehingga mudah dipahami oleh orang yang menggunakannya. Karena data terorganisasi dengan baik, pencarian suatu data pun menjadi mudah. Database sendiri mampu mengurutkan data sehingga teratur dan dapat terkumpul secara cepat. Hasilnya, database mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, mencegah data ganda. Database membuat pengelompokan data menjadi lebih efektif, mencegah data terduplikasi, dan menghindari adanya data yang tidak konsisten. Database juga dapat mengurangi kemungkinan data ganda atau berulang dalam berkas-berkas yang berbeda. Next. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan data perusahaan. Dengan adanya database perusahaan, proses penyimpanan, akses pembaruan, dan data bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, data pada database tidak mudah diubah oleh semua orang, meskipun data digunakan oleh berbagai pihak, karena dapat dikontrol dari server pusat saja. Yang keempat, menjaga kualitas data. Kualitas data yang disimpan dalam database lebih terjaga, sehingga data hasil yang diakses sama dengan yang diinput ke dalamnya. Database memungkinkan integrasi informasi terjaga. Karena database akan memastikan data akurat, mudah diakses, konsisten, dan berkualitas. Yang selanjutnya, kelima, meningkatkan kinerja aplikasi. Menggunakan database perusahaan, kinerja aplikasi yang digunakan oleh perusahaan pun dapat lebih terkontrol, dan efektif. Pada akhirnya, aplikasi tersebut mampu membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Database yang dibuat dan dikelola dengan baik juga dapat membantu perusahaan dalam membuat aplikasi baru tanpa mengubah struktur database yang sudah ada. Oke, next. 6. Menjaga kerahasiaan data. Database menjamin keamanan data dan informasi perusahaan dengan cara menyisipkan kode akses pada data-data tertentu yang tidak dibuka untuk semua kalangan. Database perusahaan yang dikelola dengan database management system biasanya dilengkapi dengan manajemen penggunaan yang memungkinkan pembuatan hak akses berbeda-beda antara satu pengguna dengan yang lain. Data akan terjaga independensinya karena orang lain tidak dapat memanipulasi meskipun dapat mengaksesnya. Yang ketujuh, memudahkan berbagi data. Adanya database memungkinkan pembagian data atau informasi kepada sesama pengguna yang lain. Database dapat digunakan secara bersamaan dalam suatu perusahaan, misalnya diakses secara bersamaan antara admin, bagian pemasaran, dan manajemen. Dalam waktu bersamaan, mereka memerlukan database dan pemasok, tetapi harus membuat database masing-masing. Next. 8. Mempermudah dalam kegiatan kantor, menciptakan metode kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, membantu manajemen dalam menilai pekerjaan kantor dan subsistem pekerjaan, dan semakin mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan secara efisien dalam hal waktu dan tenaga. Yang ke-9, mempermudah dalam mengambil keputusan untuk organisasi. Semakin lancarnya kegiatan kerja sehingga menghasilkan pekerjaan efektif, semakin efisien kerja, lebih cepat dan akurat dalam pengelolaan data sehingga dapat pengambilan keputusan dengan tepat. Oke, dampak negatif DBMS. Dampak negatif untuk perusahaan. Yang pertama, biaya pengeluaran perusahaan meningkat. Harga DBMS tinggi dan mahal. Pengeluaran biaya perusahaan lebih tinggi atau membengkak karena kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat cukup mahal, termasuk biaya pemeliharaan dan sumber daya manusia yang mengolah basis data tersebut. Yang kedua, rumit atau complexity. Karena penetapan fungsi dari DBMS yang baik menyebabkan DBMS menjadi software yang cukup rumit. Seluruh user harus mengetahui fungsi-fungsi yang ada dengan baik sehingga dapat memperoleh manfaatnya. 3. Resiko kegagalan atau higher impact
of a failure, karena sistem yang terpusat jika seluruh user dan aplikasi terakses dari DBMS, maka kerusakan pada bagian manapun dari sistem akan menyebabkan operasi terhenti. Yang keempat, perusahaan memerlukan komputer khusus. Pada dasarnya, DBMS dibuat untuk menyediakan banyak data atau aplikasi. Akibatnya, mungkin beberapa aplikasi akan berjalan tidak seperti biasanya jika tidak diimbangi dengan kemampuan infrastruktur IT yang memadai. Yang kelima, proses backup yang lama. Sistem basis data mencangkup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu lama, waktu yang dibutuhkan akan mempengaruhi kejalannya aktivitas kantor. Yang keenam, hanya dapat dijalankan pada satu unit server. Jika terdapat tambahan server, maka hanya akan berfungsi sebagai pasif atau standby server, atau tidak memiliki kemampuan teknologi cluster server seperti halnya pada DBMS Oracle. Jangkauan server lebih untuk perusahaan akan terkendala, misal dalam kerjasama di bidang IT tentang basis data. Yang terakhir, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Karena dampak negatif lainnya, perusahaan sulit dalam melakukan kerjasama dan perusahaan yang lebih kecil karena terkendala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.